Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang saya sampaikan kepada kalian dapat kalian serap dengan mudah dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan langsung terlebih dahulu ya. Anissa, Ajeng, Bella, Feli, Naomi, Safia, Tanti, Karamel ada? Izin. Oke. Aurel? Oh, Aurel sakit. Baik. Aldi, Gilang, Naufal. Baik, berarti hari ini yang hadir 10 orang ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang izin atau sedang sakit bisa cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan kita. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kalian meluruskan meja-meja kalian. Sesuaikan dengan meja yang ada di depan kalian. Sudah lurus? Baik, sudah lurus semua. Dan silakan kalian keluarkan buku paket kalian, buku tulis kalian, dan semua peralatan tulis kalian di atas meja. Feli, udah keluarin bukunya? Udah. Naomi udah siap? Baik. Safia udah siap? Udah. Ajeng bukunya udah keluarin semua? Baik. Sekarang, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin memperagakan sesuatu. Ibu punya piring di sini. Anggap saja piring ini kotor. Selesai Ibu makan lah piring ini ya. Nah, piring ini Ibu bersihkan kotorannya, Ibu buang ke tempat sampah. Lalu Ibu bilas dengan air dan Ibu cuci. Seperti layaknya kita mencuci piring. Kira-kira di sini siapa yang gak pernah mencuci piring? Coba. Aldi belum pernah cuci piring? Belum. Mungkin karena efek dia anak laki-laki kali ya. Tapi seharusnya laki-laki dan perempuan harus rajin cuci piring ya. Anissa Aulia udah pernah cuci piring? Sering disuruh mamanya pasti ya. Bella udah sering cuci piring? Udah. Baik, mayoritas di sini sudah sering mencuci piring ya. Nah, Ibu lanjutkan. Kita mencuci piring. Ibu mencuci piring ini. Ibu sabuni, lalu Ibu bilas, dan Ibu pakai untuk Ibu nanti makan siang. Nah, bersih nih piringnya. Ibu ingin bertanya sama kalian. Kira-kira Ibu ini telah melakukan pembersihan terhadap peralatan atau sudah melakukan sanitasi terhadap peralatan? Siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih poin 10. Iya, Safia. Pembersihan peralatan. Baik. Terus siapa lagi? Bella. Sudah mensanitasikan peralatan. Baik. Selanjutnya, Naomi. Sudah pembersihan sekaligus sanitasi peralatan. Baik. Semua jawabannya kita tampung. Nanti akan Ibu perbaiki ya jika kurang tepat. Selanjutnya, setelah piring ini selesai Ibu cuci, Ibu menyemprotkan bahan kimia khusus peralatan ini. Misalkan Ibu semprotkan, ceret-ceret. Ibu lap. Lalu Ibu cuci kembali nih, karena masih ada bekas bahan kimia yang ada. Terus Ibu taruh di rak-rak piring, dan setelah piring ini kering, Ibu jadikan alat untuk makan. Pertanyaan untuk kalian kembali. Kira-kira proses yang tadi Ibu lakukan itu termasuk pembersihan atau sanitasi? Oke, jangan berebut. Kita satu-satu tunjuk tangan yang bisa Ibu kasih poin 10. Ya, dari tadi saya perhatikan Naufal belum ngomong-ngomong nih dari tadi. Coba Naufal, yang Ibu peragakan ini pembersihan atau sanitasi? Pembersihan sekaligus sanitasi. Baik. Terus untuk Ajeng, menurut Ajeng dua hal yang Ibu lakukan ini apa? Pembersihan yang awal dan yang akhir sanitasi. Baik, jawaban dari kalian semua itu mayoritas sudah tepat. Proses pertama yang Ibu lakukan waktu piring Ibu kotor dan melakukan pencucian piring itu namanya pembersihan. Setelah Ibu menyemprotkan bahan kimia, lalu Ibu cuci dan Ibu keringkan, itu namanya proses mensanitasi piring tersebut.
Masih pada bingung ya bedanya gimana? Langsung aja kita masuk ke materi pembersihan dan sanitasi pada peralatan dan ruang. Pembersihan adalah kegiatan untuk menghilangkan kotoran pada peralatan atau ruang kerja dengan menggunakan deterjen kimia agar sesuai standar bersih yang telah ditentukan. Nah, jadi peragaan ibu yang pertama itu merupakan pembersihan karena kita menghilangkan sisa kotoran yang ada di piring. Lalu bagaimana sih tujuan pembersihan itu? Tujuan pembersihan itu yang pasti pertama menghilangkan partikel makanan, lemak, kotoran, dan noda yang ada di peralatan. Yang kedua, mengurangi dan menghilangkan mikroorganisme pada peralatan atau ruang. Dan yang ketiga, mempersiapkan ruang atau peralatan dalam keadaan bersih, kering, dan siap untuk dipakai. Kira-kira sampai di sini sudah pada jelas untuk pembersihan? Oke, baik, jelas. Kita lanjutkan ya. Lalu peragaan ibu yang kedua tentang sanitasi apa? Sanitasi adalah upaya yang dilakukan agar lingkungan kerja bebas dari penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan bahan pencemar lainnya. Tujuan sanitasi adalah menghindari kontaminasi makanan dari mikroorganisme dan bahan pencemar lainnya yang dapat menyebabkan keracunan. Setelah tadi yang ibu peragakan yang pertama, kita melakukan pencucian, kita tidak tahu nih piring yang telah kita cuci apakah masih ada mikroorganisme yang menempel. Karena ketika mikroorganisme yang menempel di piring ini nanti akan menyebabkan kontaminasi kepada makanan sehingga timbullah keracunan pada makanan. Jadi proses sanitasi pada peralatan dan ruang itu sangat dibutuhkan. Untuk sanitasi udah pada paham semua ya? Baik. Lalu alat-alat apa saja nih yang dibutuhkan untuk proses pembersihan? Yang pasti untuk pembersihan alat seperti piring, contohnya kita membutuhkan spons, kawat atau sikat. Kawat atau sikat ini biasanya kita gunakan untuk membersihkan area-area yang berkerak atau yang keras ketika selesai proses pemasakan. Yang ketiga ada bahan pembersih dan rak piring untuk menyusun piring-piring yang telah dicuci. Dari sini ada yang ingin bertanya tentang alat-alat yang dibutuhkan? Oke, Feli ingin bertanya apa? Baik, Bu, spons cuci piring itu yang baik bagaimana? Baik, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Feli? Oh iya, Tanti, silakan. Betul sekali, spons cuci piring itu kita dapat melihatnya dari bentuk dan kita lihat kembali dari aromanya. Kalau bentuknya sekiranya sudah banyak bercak-bercak noda, aromanya tidak baik, berarti spons tersebut tidak dapat digunakan. Betul sekali Tanti. Dan terima kasih Ferry atas pertanyaannya, sangat bagus. Kita lanjut ya. Prosedur pembersihan sanitasi pada peralatan. Pertama, tadi sudah Ibu jelaskan, piring yang kotor ini kita bersihkan dahulu dari sisa-sisa makanannya. Kita bersihkan, lalu setelah kita bersihkan, kita basahkan agar kita dapat dengan mudah membersihkan piring tersebut. Kedua, setelah kita basahkan, kita melakukan pencucian. Pencucian itu kita bisa menggosok piring ini menggunakan spons cuci piring yang telah ditambah bahan pembersih khusus peralatan. Dan yang keempat, pembilasan. Pembilasan ini kita bilas di air yang mengalir supaya kotoran-kotoran yang ada di piring ini turun ke bawah dan melewati saluran air. Dan setelah kita bilas, kita melakukan pengeringan. Pengeringan itu dapat kita lakukan, kita taruh saja di rak piring atau rak peralatan lainnya. Lalu apa saja alat-alat pembersih ruangan? Nah, sekarang kita pindah ke alat-alat pembersih ruangan. Alat-alat pembersih ruangan ini yang sering sekali kita jumpai itu pasti ada sapu, ada selokan, ada alat pel,
ember, kain lap, dan alat pembersih khusus ruangan. Prosedur pembersihan pada sanitasi pada ruang itu berbeda dengan kita proses pembersihan pada peralatan. Yang pertama, kita harus membersihkan sink dengan bahan pembersih karena sink itu tempatnya bahan-bahan makanan yang kita bersihkan. Yang kedua, kita membersihkan dinding dapur dengan menggunakan alkohol 70%. Gunanya untuk apa? Ada yang bisa menjawab. Guna membersihkan dinding menggunakan 70% alkohol. Iya, Anissa, untuk apa gunanya? Ya, betul sekali. Gunanya itu untuk menghilangkan percikan-percikan seperti kita sedang mencuci ayam, ada percikan-percikan darahnya yang menempel di dinding sink. Kita dapat membersihkannya menggunakan alkohol 70%. Terima kasih Anissa, jawabannya tepat sekali. Dan yang ketiga, kita pastinya membersihkan lantai dapur. Ya, seperti hal kita mengepel, kita harus membersihkan, kita harus menyapu terlebih dahulu, kita hilangkan debu-debu kotoran yang ada di lantai, kita pel, kita bersihkan, lalu kita keringkan. Dan jangan lupa ketika kita mengepelnya, kita harus menambahkan bahan pembersih lantai khusus agar kuman-kuman yang menempel di lantai hilang. Baik, kira-kira di sini ada yang ingin bertanya terkait materi kita tadi? Ya, silakan. Safia ingin bertanya apa? Baik, biasanya sama nggak sih alat pel yang digunakan pada hotel dan alat pel yang digunakan di rumahan? Biasanya, ini pengalaman saya waktu saya PKL, karena dapur dari hotel itu areanya luas, kita bisa saja menggunakan alat pel biasa seperti yang ada di rumah. Tetapi sekiranya itu kurang efektif ya, karena pertama itu memakan waktu yang lama karena area dapur yang luas. Jadi kita menggunakan alat pel khusus yang besar yang biasa kita lihat di mall-mall itu. Nah, jadi itu bisa mengefektivitaskan kita kerja seperti itu, Safia. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya, Safia. Ya, nah setelah ini Ibu ingin menjelaskan tentang praktikum kita 2 minggu yang akan datang. Praktikum ini kita lakukan untuk membersihkan dapur kita atau lab kita. Kita membersihkan di mulai peralatan serta ruangannya. Untuk pembagian kelompoknya, nanti saya akan bagikan minggu depan. Saya akan informasikan kepada ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan menginfokan kepada kalian ya. Penjelasan jadwal ini berkaitan dengan materi besok atau materi minggu depan yang akan saya sampaikan terkait tentang bahan saniter dan bahan pembersih khusus peralatan. Seperti itu. Tapi nanti tunggu saja minggu depan ya. Nanti saya infokan kembali. Baik, setelah kita tadi melewati materi tadi, saya ingin kalian membuat kelompok. Satu kelompok ada 4 orang dan 2 kelompoknya 3 orang. Ini soalnya. Soal yang pertama, sebutkan 4 alat pembersih ruangan. Ayo ingat, tadi saya sudah jelaskan kan? Nah, soal yang kedua, sebutkan 4 alat pembersih peralatan. Jadi, ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu, nanti perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan dan membacakannya ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Kelamaan. Wah, berarti udah pada pintar semua nih ya, udah pada paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, 5 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai semua kelompok-kelompoknya? Baik, dari perwakilan kelompok 1 yaitu Anissa. Anissa tadi berdiskusi, sebutkan 4 alat pembersih ruangan apa saja? Ya, betul, ada
kain pel, ada pembersih, ada ember, ada lap, sapu, serokan. Betul. Gimana kelompok yang lain? Setuju dengan jawaban yang telah Anissa sebutkan? Setuju, baik. Berarti mayoritas di sini sudah paham ya. Lanjutnya yang kedua yaitu kelompoknya Aldi, ini perwakilan satu lagi. Sebutkan 4 alat pembersih peralatan apa aja? Ya, spons betul. Bahan pembersih betul. Rak betul. Lak betul. Gimana yang lain? Setuju dengan jawaban Aldi? Setuju, baik. Kita kasih applause semuanya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana materi-materi yang Ibu sampaikan tadi, dari mulai apa pengertian dari pembersihan, apa pengertian dari sanitasi, yaitu pembersihan adalah hal yang kita lakukan untuk membersihkan peralatan dari kotoran, sedangkan sanitasi upaya untuk mengurangi mikroorganisme yang terdapat di peralatan. Selanjutnya kalian juga sudah tahu prosedur untuk membersihkan peralatan dan membersihkan ruang. Untuk menambah wawasan kalian dan supaya kalian agar tetap ingat dengan materi ini, Ibu yang memberikan kalian tugas rumah, yaitu buatlah, semuanya dicatat ya. Ayo Naomi, dicatat ya tugas dari Ibu. Baik. Buatlah prosedur membersihkan peralatan makan dengan menyertakan gambar dan keterangannya, dikerjakan di kertas karton berwarna putih dan gambar dapat di-print lalu ditempelkan. Sudah? Apakah ada yang kurang jelas dengan tugas untuk minggu depan? Iya Bella, bagaimana? Ya betul Bella, jadi Bella bisa mengupload gambar-gambar prosedur membersihkan tersebut lalu Bella tempelkan ya di karton. Nanti setelah Bella tempelkan, Bella boleh menuliskan keterangannya melalui tulisan tangan atau melalui ketikan, boleh. Sekreatifnya kalian, karena Ibu akan menilai kekreatifan kalian, prosedur yang kalian buat itu sudah tepat atau belum, dan yang pastinya tepat waktu tidaknya kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu beri. Baik, tadi kita sudah belajar tentang hari ini pembersihan dan sanitasi peralatan serta ruang. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk membahas bahan pembersih dan saniter pada peralatan dan ruang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa keluarkan kreativitas kalian untuk mengerjakan prosedur ini karena nanti akan kita pajang di kelas. Sekian dari saya, kalian dapat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.